Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada suri teladan kita baginda Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Mahabbat Rasul yang malam hari ini hadir di masjid kita ini, ataupun para jamaah yang menyimak kajian malam hari ini secara online melalui YouTube dan Zoom Masjid Mahabbat Rasul. Malam hari ini kita akan lanjutkan kaji kita. Bersama kita telah hadir guru kita Ustadz Dr. Ahmad Mulyadi Qasim MA, akan menyampaikan tausiahnya. Ada 5.000 orang yang hadir di sini Ustadz, alhamdulillah. Apa 6.000 ya? 6.000, alhamdulillah. Baik, untuk mengawali perjumpaan kita malam hari ini, mari kita buka dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita memohon kepada Allah agar Allah ampuni dosa kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, dan Allah tunjukkan jalan yang lurus, jalan yang membahagiakan dunia dan akhirat. Doa juga kita panjatkan untuk guru-guru kita yang mulia. Mudah-mudahan beliau istiqomah senantiasa insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kepada Ustadz kami persilakan, tafadhol mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala ni'matil wal islam. Salatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah man kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam yang berkah ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita dan amal soleh kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur, dari alam kegelapan menuju cahaya kebenaran, dan semoga kita umat Rasul sampai akhir hayat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, Ibu rahimakumullah, pada saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasul tercinta kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, pada berarti 12 pada Kamis yang lalu. Bapak Ibu rahimakumullah, mengingat Rasulullah berarti kita mengingat ya perjuangan beliau yang begitu luar biasa dalam menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dalam membawa umatnya dari alam zulumat kegelapan pada keselamatan hidup dunia sampai akhir. Beliau habiskan usianya untuk membawa manusia ke jalan yang benar, menyampaikan pesan-pesan Allah, menyampaikan risalah Allah pada semua umat manusia. Apapun yang beliau hadapi tidak dijadikan sebagai penghalang untuk terus istiqomah konsisten secara militan
sungguh-sungguh dalam rangka mengajak manusia ke jalan Allah agar manusia selamat, bahagia dunia sampai akhir. Itu merupakan bentuk kecintaan Rasul kepada umat, sehingga rintangan, cobaan, onak duri, ujian, bahkan mungkin hujatan, intimidasi, teror, bahkan beliau sempat juga hijrah dari kampung halaman Mekah ke Madinah Al-Munawwarah dalam rangka untuk membawa umat manusia sebagai wujud kecintanya pada umat manusia, sehingga sampai akhir hayatnya pun yang ingat adalah umat. Ungkapan yang selalu kita dengar dalam kajian-kajian ketika beliau wafat dan ucapkan adalah ummati, umat, umatku, umat. Ini menunjukkan bahwa memang beliau adalah orang yang sangat mencintai umat, melebihi cintanya pada apa yang beliau miliki, dan beliau menginginkan umatnya itu menjadi umat yang unggul, umat yang baik, umat yang berkualitas, umat yang dalam hidupnya selamat, bahagia di dunia sampai akhirat. Itulah sebabnya 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, yang beliau sampaikan adalah pesan-pesan Allah, risalah Allah, dan beliau juga mencontohkan apa yang Allah perintahkan kepadanya untuk supaya dapat ikut oleh umat manusia dan oleh kita sampai saat ini. Dan demikian adalah kewajiban kita untuk keniscayaan jika kita pun mencintai Rasulullah yang mencintai kita. Itulah maka salah satu konsekuensi, salah satu sikap wajib yang tertuju kepada Rasul adalah mencintai, melebihi cinta kita kepada tentu mungkin anak, pada istri, suami, keluarga, pada harta dan apa yang kita miliki. Tapi kita meletakkan cinta kita kepada Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Ya, dalam sebuah hadis, jika kita mampu meletakkan cinta kita kepada Allah dan Rasul di atas cinta kita pada apa yang kita miliki di dunia ini, maka akan terasa nikmatnya iman. Jadi nikmatnya iman itu akan terasa jika kecintaan kita kepada Allah dan Rasul di atas segala-galanya, melebihi cinta kita pada apa yang kita miliki di dunia ini. Rasul bersabda, "Talasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara, jika kita memiliki 3 itu akan terasa manisnya, lezatnya, nikmatnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasul lebih dia cintai, melebihi apa yang dia miliki di dunia ini. Yang kedua, ayuhibbal mar'a ma yuhibbuhu li nafsihi. Hendaklah dia mencintai manusia melebihi juga sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kecintaan kita kepada sesama umat Islam sama kecintaan kepada diri kita sendiri. Dan sebenarnya karena Allah kita laksanakan. Dan yang ketiga adalah ayakraha fil kufri kama yakrafu ayukdafa finar. Dia membenci dalam kekufuran, kemaksiatan, sebagaimana dia membenci, tidak mau dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi kalau kita memiliki 3 itu, Rasul mengatakan wajada halawatal iman, akan terasa nikmatnya, lezatnya, dan manisnya iman. Dengan demikian adalah suatu keharusan kita meletakkan cinta kita kepada Rasul melebihi cinta kita kepada keluarga, harta benda, pekerjaan, dan apa yang kita miliki. Karena kecintaan pada Allah dan Rasul merupakan kecintaan yang mutlak, yang absolut, yang tidak bisa disandingkan dengan apapun juga. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian bagaimana wujud cinta kita pada Rasul?
Bagaimana membuktikan bahwa kita mencintai Rasul di atas segala-galanya. Pada kesempatan yang sempit ini, yang mungkin yang ya terbatas ini maksud saya waktunya, menyampaikan beberapa. Yang pertama adalah tentu taatullah wa Rasul. Jadi kita wajib mentaati Allah dan Rasul. Jadi kalau kita menyatakan cinta kepada Rasulullah, bagaimana Rasul cinta kepada kita, maka buktikan. Apa buktinya? Kita mentaati segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Apa yang Rasul perintahkan, kita taati tanpa syarat, tanpa banyak wacana, tanpa banyak diskusi. Udah samina wa ata'na. Dan apa yang Rasul larang, kita tinggalkan. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7, tengah-tengah ayat itu Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul perintahkan, contohkan dalam perintahnya, maka ambillah, laksanakanlah. Dan apa yang Rasul larang, maka tinggalkanlah. Al-Hasyr ayat 7. Jadi kalau kita, Bapak Ibu rahimakumullah, mengatakan cinta kepada Rasul di atas segala-galanya, maka bukti yang pertama adalah ketaatan kita kepada Rasul pun bersifat mutlak, absolut, tanpa syarat, tanpa banyak wacana. Apa yang Rasul perintahkan, sudahlah kita laksanakan. Dan apa yang Rasul larang, kita tinggalkan. Karena memang ketaatan yang seperti itu akan membuahkan, pertama, akan diturunkan kepada kita rahmat. Ya Allah akan sayanglah kepada hamba-hambanya yang hidupnya bersama Rasul. Semua aktivitas hidup, dari bangun tidur sampai tidur lagi, semenjak lahir sampai meninggal dunia, ya, sesuai dengan tuntunan Rasul, maka orang tersebut akan mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hari aktivitas tanpa Rasul yang dijadikan tuntunan. Maka apa yang terjadi? Rahmat Allah akan tercurah kepada kita. Ini ada pada surah Ali Imran ayat 132. Surah nomor 3 ayat 132, Allah berfirman, wa atiullaha wa rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasul agar kalian dirahmati, dikasihi, disayangi oleh Allah. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mentaati Rasul dan tentu Allah tentunya, maka rahmatnya akan tercurah kepada kita. Rahmat Allah akan tercurah kepada kita. Bahkan dalam surah nanti An-Nur surah 24 ayat 51, 52, 54. Nah itu berurutan itu ayatnya. Allah menjanjikan, jadi ketaatan kita kepada Allah dan Rasul akan mendapatkan juga adalah al-falah, al-fauz. Fauz itu, kalau al-falah itu ada keberuntungan kan, al-falah, ya kemenangan. Al-fauz kemenangan. Orang-orang yang hidupnya bersama Rasul dan tentu bersama Allah, artinya mentaati segala perintah dan Rasul, maka Allah menjanjikan kehidupan yang beruntung, nggak akan pernah rugi. Jadi kalau orang itu hidupnya mentaati Rasul, ya, meninggalkan larangan Rasul, maka pasti ujungnya al-falah. Itu pasti. Tapi kalau orang itu mengingkari Rasul, maksiat, yang Rasul perintahkan ditinggalkan, yang Rasul larang dilaksanakan, maka itu kebalikannya berarti mendapatkan ya kerugian, kehancuran hidup dunia sampai akhirat. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 51, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Jadi begitu ujungnya muflihun. Sesungguhnya sikap orang-orang yang beriman ketika Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perintah, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Hanya ada dua sikap, kami mendengar dan kami taati. Jadi apa yang Rasul sampaikan,
Didengar dan ditaati. Didengar, dilaksanakan. Bukan didengar tapi ditinggalkan, tidak begitu. Didengar tapi engke heula, enggak begitu. Tapi sami'na wa ata'na. Maka ujungnya wa ulaika humul muflihun. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul, maka pasti dia muflihun kata Allah. Al-falah, beruntung. Dunia sampai akhirat. Mau rugi hidupnya. Nah, ayat 52-nya, An-Nur 52-nya Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yakhshallah, dan dia takut hanya kepada Allah, ya, wa yattaqi, dan dia bertakwa, memelihara diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan ingkar munkar, ya, fa ulaika humul faizun. Nah, ini faizun. Tadi muflihun, yang kedua faizun. Ini. Jadi orang itu tentu juga orang yang akan ya menjadi pemenang lah ya, menjadi bahagia, menjadi juga selamat dunia sampai akhir. Kemudian nanti dalam surah juga 54, ya, kalau kita mentaati Allah dan Rasul, maka kita akan mendapat tuntunan dari Allah, petunjuk dari Allah. Nggak akan dibiarkan kita tersesat, terombang-ambing dalam hidup, karena Allah bersama kita. Wa in tuti'u tahtadu, begitu ayatnya itu. Nah, di tengah-tengahnya itu ada ya surah An-Nur ayat 54, wa in tuti'u tahtadu, jika engkau taat, patuh kepada Allah dan Rasul, tahtadu, niscaya pasti engkau mendapat petunjuk, hati tercerahkan, jiwa lapang, hidup mudah, pikiran cerdas, ya, tidak ada yang selesai dalam hidup ini kalau kita hidup bersama Allah dan Rasul. Itu janji Allah. Makanya kan kita setiap hari berdoa pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan kebaikan, jalan keselamatan. Nah, kalau kita berdoa tiap hari meminta petunjuk dalam sholat kita, maka wujudkan dong dengan aktivitas pembuktian ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Karena ketaatan itu akan mengundang petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau kita ya taat kepada Allah dan Rasul, mengikuti apa yang Rasul tetapkan, maka itu pun akan mengundang kecintaan Allah kepada kita sekalian. Dalam surah Ali Imran juga Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau kalian ya mengikuti perintahku, mengikuti tuntunanku, mengikuti sunnahku kata Rasul, ya, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi kalau kita taat kepada Rasulullah, ikuti sunnah-sunnahnya, ikuti perintahnya, tinggalkan larangannya tadi, maka Allah menjanjikan yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Di ketaatan kita kepada Rasulullah akan membuahkan apa tuh? Mahabbatullah, mengundang kecintaan Allah, dan dihabiskannya oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu surah Ali Imran ya, kalau nggak satu ayat berapa ya? 31 saya lupa, tapi 31 mungkin ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Begitu ayatnya. Katakanlah, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku kata Rasul. Ikutilah aku, ya. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah bakal mencintai kalian. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi bukti cinta kita kepada Rasul, yang pertama taati perintahnya, tinggalkan larangannya. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang Rasul tetapkan perintahnya kita laksanakan tanpa syarat. Sami'na wa ata'na. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasul
larang, kita tinggalkan tanpa syarat juga, tanpa banyak wacana lah. Kadang kan sering wacananya ya, banyak diskusinya, banyak wacananya, tapi amalnya ya nggak boleh begitu kita ini. Yang penting samina wa atona. Kemudian yang kedua, bukti cinta kita pada Rasulullah adalah banyak mengingat, menyebut, ya, dengan cara bersolawat. Jadi kalau kita cinta pada Allah kan berzikir, ya, zikrullah. Nah, itu kan dalam surah misalkan Al-Ahzab itu kalau kepada Allah mungkin berzikir kali ya. Nah, Rasul bersolawat, bersolawat. Iktaru sholawatin alaih, memperbanyak solawat padanya. Kepada Allah, kalau kita cinta Allah, sebut Allah, ingat Allah sebanyak-banyaknya. Ya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab itu 142 kalau saya. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, sebutlah Allah, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, sebanyak-banyak, dan bertasbih mensucikan Allah ketika pagi dan petang. Jadi kalau kita cinta Allah, banyak menyebut, banyak berzikir. Samalah kalau kita mencintai anak, cucu, kan diingat terus Pak ya. Ya, ada kerinduan ya, untuk mengingat, ya, menyebut terus ya, kemanapun diingat ya. Ya, kalau kita punya tugas keluar kota barangkali dalam pekerjaan kita, karena kita cinta keluarga, tentu kita mengingat. Ya, itu wajar, karena kita mencintai apa orang yang kita cintai, diingat, disebut. Komodai, apalagi mencintai Allah gitu kan, harus banyak menyebut, berzikir. Nah sekarang bagaimana cinta pada Rasul? Perbanyak sholawat Bapak sekali, perbanyak sholat. Jangan sampai hari-hari kita kosong dari sholawat, terutama mungkin malam Jumat dan hari Jumat barangkali ya, sepanjang hari Jumat bersolawat, malamnya baca Al-Kahfi bersolawat, dan setiap saat bersolawat, karena kita pun bersolawat setiap hari. Coba dalam salat kita 5 waktu, ada kan solawat kepada Rasul, pada Nabi juga Ibrahim alaihissalam, betul Pak ya? Ya itu. Nah itu ada spiritnya adalah bahwa kita ya, diperintahkan oleh Allah untuk banyak bersolawat kepada Rasul. Nah itu bukti cinta kita pada Rasul. Orang yang cinta pasti menyebut, mengingat setiap saat. Kalau kita cinta Rasul, ingat Rasul setiap saat, sebut Rasul setiap saat dengan solawat kita. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56 misalkan kan, surah nomor 33 ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan perintah Allah pada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu-satunya perintah Allah yang Allah mencontohkan langsung perintah itu sholawat. Kan begitu. Ya. Coba lihat redaksinya ya, narasinya lah. Lihat narasi ya, ayat itu. Itu menarik sekali, luar biasa. Al-Ahzab ayat berapa? 56. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ayyuhalladzina amanu sallu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kira-kira beginilah kalau kita tafsirkan. Aku aja pemilik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, bersolawat gitu kan kepada Nabiku Muhammad. Dan malaikat yang gak pernah berdosa pun kerjaannya taat, bersolawat. Maknya masa nah gitu, engkau hei manusia tidak mau bersolawat kepada orang yang mulia ini? Maka Allah mengatakan sallu alaihi wasallimu taslim. Maka bersolawatlah engkau kepada orang yang mulia ini bernama Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, yang pertama taati perintah Rasul, tinggalkan larangannya. Yang kedua, berbanyak sholawat. Tidak ada hari tanpa sholawat. Man sholla alayya sholat wahidatan sallallahu alaihi asron. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasul satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali itu ya. Satu kali 10 itu kan. Diberikan oleh Allah ya pahala. Dan orang yang bakhil itu al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Jadi sebahil-bahil orang, sepelit-pelit orang kalau disebut nama Muhammad tidak mau melanjutkan dengan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang pelit itu adalah orang yang nggak pernah bersolawat, gitu kira-kira. Ya. Wow, sampai disebut nama Nabi yang mulia ini juga nggak mau bersolawat gitu. Nah, kita jangan sampai terjadi seperti itu. Dan termasuk orang yang pelit, yang bakhil, yang itu tidak mau bersolawat kepada Rasul yang mulia kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, maka ciri cinta yang kedua kepada Rasulullah adalah mari kita perbanyak bersolawat kepadanya, ya, setiap saat, setiap waktu. Selain berzikir kepada Allah juga bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, bukti cinta kepada Rasul namanya ad-difa'u anhu. Kita membela kehormatan Rasul. Ya, membela, menolong, ya, bersungguh-sungguh untuk kita menunjukkan pertolongan kita, pembelaan kita kepada Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul itu dihina, dicemooh, dinistakan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Rasulullah, maka kewajiban umat Islam membelanya. Itu perintah agama kepada kita. Ya, membelanya dengan bagaimana? Ya, tentu dengan sekarang mungkin dikuatkanlah kejamaan kita. Ya, dalam surah misalkan Al-An'am 112 ini menyampaikan tentang betapa Rasul itu memang musuh-musuhnya dari jin dan manusia, gitu kan? Ya, itu firman Allah dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Dan demikianlah aku jadikan setiap rasul musuh. Nah, itu kan musuh kan? Jadi banyak orang yang nggak senang, nggak suka, memusuhi. Rasul 13 tahun di Madinah, di Mekah kan? Luar biasa itu. Ya, bagaimana Rasul 13 tahun di Mekah berdakwah, luar biasa. Tantangan, ujian, cobaannya. Teror, intimidasi. Ya, sampai-sampai sebelum ya, Isra Mi'raj itu kan ada 2 kejadian penting itu kan, meninggalnya ya, Siti Khadijah, kemudian wafatnya juga, meninggalnya juga Abu Thalib ya. Kemudian Rasul ke Taif, ya, di Taif dilempari kan, sampai bercucuran darah itu. Sampai Jibril datang gitu kan. Wahai Muhammad, ya, kau doa kepada Tuhanmu kan gitu. Kan dikabulkan. Ya. Kalau apa kau perintahkan padaku? Perintahkan padaku. Kalaupun kau perintahkan gunung Uhud, ya, aku akan ya kabulkan. Tapi kan tidak. Ya, Rasul mengatakan, lah itu umatku, kasih sayang. Qaumun la ya'lamun. Umatku yang belum paham, yang belum tahu, didoakan. Allahumma hdihim. Ya Allah, bila petunjuk pada umatku. Bayangkan, ya, di tengah sedih ditinggalkan 2 orang kekasihnya yang membackup beliau dalam dakwah. Kemudian minta suaka politik itu kira-kira ya. Nah, ke Taif juga beliau yang didapatkan bukan perlindungan, tapi ya cemoohan, dikejar-kejar, dilempar sama batu sampai bercurah darah. Di tengah-tengah seperti itu ada Jibril datang, ya, menawarkan pertolongan, tapi dengan sabar, dengan penuh ya kerendahan hati. Ya, Rasul mengatakan tidak, ini umatku, itu mas sekali. Nah, artinya bahwa
di dalam kehidupan manusia pasti ada orang yang tidak suka, menjadi musuh bagi Rasul dan sekali. Dan musuh itu pasti menistakan, pasti mencemooh. Ya mungkin sekarang ada karikatur ya, karikatur yang sedang ramai kan, ya di Prancis sana, sampai juga dan juga menjadikan Islam, ya, hina Islam juga ya. Nah, itu saya kira ya sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Itu Al-An'am ayat 12. Ya, indikasinya sudah akan ada terus panjang masa orang-orang yang tidak akan suka pada Rasulullah, ya, musuh bagi Rasul, ya. Maka Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan demikianlah aku jadikan setiap nabi musuh, ya. Dari golongan apa? Nah ini sayatinal insi wal jin. Nah itu ya, jadi golongan ya setan, manusia dan jin gitu kan. Disebut setan juga itu. Ya, orang-orang ya atau makhluk Allah yang memusuhi Rasul sebut setan. Dari kalangan jin dan manusia. Akan ada terus orang-orang yang menistakan, menghina, mencemooh, bahkan juga akan ya tadi ya menistakan Rasul kita Muhammad SAW. Tapi ingat ya, kita sebagai umat Islam harus membela kan gitu kan, membela kehormatan Rasul kita. Nggak boleh berdiam diri kita. Maka untuk itu Bapak rahimakumullah, pada saat ini harus memperkuat kejamahan, memperkuat persatuan, memperkuat ekonomi, memperkuat kejamahan, persatuan umat dari semua aspek. Ya, perkuat ekonomi kita, perkuat politik kita, gitu kan. Perkuat juga apalagi pendidikan, perkuat juga dakwah, gitu. Sehingga ketika ada orang-orang yang menistakan Islam dan juga Rasul kita sudah kokoh, sudah ajeng, sudah kuat dan tidak bisa ya dihinakan oleh orang-orang lain. Kan dalam surah ini ada, dalam surah misalkan Al-Anfal ya, Al-Anfal ayatnya, Al-Anfal itu surah Al-Anfal ayat 46 barangkali 46. Wa atiullah wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jadi wala tanaza'u, jangan engkau berpecah belah, kuatkan barisanmu, kuatkan safmu, ya, luruskan dan rapatkan saf, kuatkan kejamahan, persatuan dan kesatuan, maka niscaya kau akan kuat, punya izzah, punya kekuatan, punya haibah, wibawa, dan punya marwah barang. Karena kita berjamaah dalam semua aspek hidup kita, berjamaah dalam ibadah, berjamaah dalam ekonomi, berjamaah dalam siasah politik, berjamaah dalam dakwah dan dalam pendidikan. Nah, sehingga ya ketika ada orang-orang yang tidak suka dengan umat Islam, ya kita sudah memiliki kekuatan. Nggak lagi mikirin kalau nanti boikot, ya, bagaimana nanti umat Islam yang bekerja di situ gitu. Masih ada begitu pertanyaannya ya. Ya kan makanya bekerja di situ. Karena itu, jadi kita melihat ke dalam dulu aja lah. Evaluasi ke dalam diri kita ini. Jadi kita belum kuat di kejaman kita kan. Dari segi ibadah, segi ekonomi, segi politik, sosial, pendidikan, dakwah. Jadi itu harus diperkuat. Dan itu pesan agama dalam surah Al-Maidah 105, alaikum angkusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum angkusakum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Ini perintah kemandirian umat. Harus mandiri ini. Kemandirian umat. Jaga kemandirianmu kata Allah. Dalam semua aspek, dalam akidah, dalam ibadah, dalam kehidupan sosial masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dakwah, yaitu perkuat, ya perkuat, perkokoh dengan kejamahan yang kuat, yang solid. Nah kalau sudah itu kita menjaga kekuatan itu, la yadurrukum mandola idza tadaitum, tidak akan ada orang yang bisa membuatmu celaka, nah, itu, ya, membuatmu mudorot, karena engkau akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuatan itu.
Maka untuk itu ya kalau kita masih lemah, sudah lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah ekonominya, lemah moralnya, lemah siasahnya, keluar-keluar terus gitu. Waduh, jadi ya tidak strategis ya menurut saya, tidak strategis. Akhirnya ya ditertawakan juga kan, nanti juga lupa, ya seminggu juga lupa, sebulan juga lupa. Gitu. Jadi sekarang ini kita harus barangkali membangun sebuah strategi yang bagus, sehingga kita berjamaah bersatu dengan kokoh, sehingga kita kuat dalam semua aspek, kuat akidah kita, kuat ibadah kita, kuat akhlak kita, kuat ekonomi kita, kuat fondasi siasat kita, kuat pendidikan kita, kuat dakwah kita gitu. Ketika kita bicara boikot, ya sudah kuat kita aja gitu. Nah kalau rapuh, tapi walaupun bagaimana tetap ya itu harus disampaikan. Ini konsekuensi keimanan sekali. Apapun keadaan kita disampaikan. Ini ada konsekuensi keimanan kepada Allah. Ya, yaitu ad-difa, yaitu pembelaan kita kepada Allah dan Rasul, keberpihakan kita pada Allah dan Rasul harus disampaikan apapun keadaan kita. Namun secara internal kita mesti mengevaluasi juga bahwa surah Al-Maidah tadi ayat berapa tadi? Ayat 105 ya. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jaga kemandirianmu. Mandiri juga, mandirian secara bagus ya, dengan persatuan, kejamahan, kesatuan yang total ya. Jangan banyak berkerumun, tapi bersatu gitu kira-kira. Dan kuar-kuar, tapi juga kita harus strategis dalam hal membangun, menyatukan jamaah kita secara solid dalam semua aspek, baik akidah, ibadah, ekonomi, sosial, politik barangkali, pendidikan, dakwah dan sebagainya. Sehingga implikasi daripada kemandirian umat itu akan lahirlah la yadurrukum man dhalla idza tadait. Tidak ada orang yang berani tadi menghinakan, menistakan, terus kalian kan, atau ngenyek, apa ngenyek ya? Ngenyek. Ngenyek itu apa bahasa Indonesianya ya? Pada umat Islam. Karena umat punya izzah, punya marwah. Karena dia sudah mandiri secara semua aspek kehidupannya. Itu pesan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 105. Kaitan dengan ya ad-difa anhu, pembelaan kita kepada Rasul harus kita lakukan ketika Rasul kita misalkan dinistakan, dihinakan. Tapi mungkin caranya tadi kita lebih cenderung pada kejamahan lah, memperkokoh, memperkuat kejamahan hidup kita sehingga kita kuat dalam semua aspek hidup kita. Ya, baik aspek tadi akidah, aspek ibadah, aspek sosial, aspek ekonomi dan lain sebagainya. Karena di dalam Al-Quran juga pasti ujung-ujungnya orang yang menistakan Rasul pasti hina. Dunia hina, akhirat pun hina. Tanpa pun kita yang diam aja gitu. Bagi kitanya yang rugi. Ya, itu menunjukkan lemahnya akidah kita. Kalau ada orang berbuat munkar, ya, orang mencemooh, menistakan ya, Nabi kita, melecehkan Nabi kita diam aja, kita yang rugi umat Islam. Karena iman kita berarti lemah. Nah kalau kita melihat kemungkaran, rubah dengan kekuasaan. Ya, kalau tidak bisa dengan lisan, bicara. Ada statement, gitu kan? Kalau tidak bisa, nah itu ada doa. Itu semalamah iman itu. Kalau diam aja tidak ada sedikit pun ya rasa marah karena Rasul jadi hina, maka dipertanyakan imannya itu. Karena bukti cinta pada Rasul, dia akan punya keberpihakan pada Rasul. Ketika dihina, ketika dicaci, pasti akan dibela. Ya, nah, tentu nanti bentuknya pembelaan itu katakan tadi. Menurut saya sekarang ini konteksnya perkuat jamaah, ya, perkuat kesatuan, persatuan umat, perkuat tadi apa yang diperkuat tadi aspek akidah, aspek ibadah, aspek ekonomi, aspek politik, aspek pendidikan, aspek dakwah. Sehingga ketika terjadi seperti ini kita sudah mempunyai kekuatan, punya power yang luar biasa. Bebas, merdeka berkata,
berani berkata. Nggak ada lagi hambatan-hambatan yang akan menyampaikan hak yang benar itu. Siap dengan resiko, kan gitu ya. Nah, sekarang kan masih begitu pertanyaannya. Saya kemarin ceramah juga itu. Ya, bagaimana Ustaz? Ya, kalau boikot kan masih ada umat Islam yang kerja di situ gitu. Nah, ini kan masih begitu ya. Nah, itu evaluasi lah buat kita ya. Bahwa kita memang harus memperkuat depan itu. Ya tadi strategi perjuangan harus kita robah menjadi sebuah strategi yang sistematis, terencana, terukur, ya juga terevaluasi gitu kan. Aspek kehidupan kita tidak sporadis, ya, tidak sporadis. Itu pesan Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 105 tadi. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadait. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan demikian ya ujung-ujungnya pasti orang-orang yang menista Rasul pasti akan berhadapan dengan Allah dan dengan umat Islam, ya kan? Itu ada pada surah misalkan Al-Ahzab ayat 57. Al-Ahzab ayat 57, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulah la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa adalahum adzabam muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menistakan Allah dan Rasulnya dilaknat oleh Allah mereka. Dan nanti di dunia dilaknat, akhirat dilaknat, dan di akhirat mendapatkan azab yang menghinakan. Hina dunia dan hina akhirat. Begitu ujungnya. Nah, tapi kita umat Islam harus juga memberikan sebuah sikap, yaitu keberpihakan pada Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah bukti keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita umat Islam tidak boleh juga, agama kan tidak boleh menghina agama lain, tidak boleh. La ikroha fiddin, lakum dinukum wali. Jangan kita mencemooh, menghina Tuhan agama selain agama Islam, nggak boleh dalam agama. Jadi nggak boleh juga orang lain begitu sebenarnya. Jangan sampai atas dasar kebebasan berpendapat, sesuka hatinya berpendapat, itu nggak boleh juga sampai melanggar hak-hak ya, orang lain, kan nggak boleh gitu. Samalah seperti inilah analoginya. Kalau saya menghina orang tua si A atas dasar kebebasan, boleh nggak Pak? Nggak boleh. Itu manusia. Saya punya teman si A, saya hina, saya nistakan orang tuanya, bapak dan ibunya. Nggak boleh dong. Kenapa nggak boleh? Ya itu karena itu ada hak dia yang kita pelihara. Kewajiban saya memelihara hak asasinya, hak esensialnya. Nggak boleh atas dasar kebebasan bersuara, berpendapat, kita bebas menghina orang tua siapa saja yang kita hina, kan nggak boleh. Ini Tuhan, ini kan hak ya at-tadayun. Nah, makanya kita pun tidak boleh menghina Tuhan ya, agama lain, menghina Nabi agama lain kalau dia ada, kan nggak boleh. Itulah lakum dinukum waliyah. Sama juga dong, orang pun tidak boleh menistakan ya keyakinan orang lain atas dasar kebebasan, itu nggak ada itu. Maka sikap kita jelas ya, adifau anhu, terus membela Rasul. Cuman saya penekanannya pada kuatkan kejamahan, kuatkan persatuan dan kesatuan kita di semua aspek hidup kita, baik akidah, ibadah, ekonomi, sosial, pendidikan, dakwah. Jadi kita punya izzah, punya marwah, punya haibah. Gak ngomong, udah didengar sama orang gitu. Ya, saya kira itu yang ketiga, bukti cinta kita kepada Rasul adalah membelanya ketika Rasul dihina dan dinistakan ya, dalam kehidupan kita. Membelanya dengan cara menguatkan kejamahan, persatuan kesatuan umat, dan kuatkan semua aspek hidup kita ini di semua kehidupan, baik ibadah, akidah, ekonomi, sosial, politik, ya, dakwah, pendidikan dan lain sebagainya. Saya kira ini saja 3. Ini ada saya siapkan 6 ya. Yang keempatnya ada kehidupan sunnah-sunnahnya. Yang kelima ya, melanjutkan perjuangan dakwahnya. Dan yang terakhir adalah tentu ya mencintainya sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan mencintai orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang Rasul cintai dan apa yang Rasul cintai. Saya kira itu barangkali ya kajian kita pada ya hari ini, semoga bermanfaat, dan momen awal ini jadikanlah sebagai ya momen untuk meningkatkan ya kualitas
kecintaan kita kepada Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kita ya bertemu dengan Rasul di akhirat kelak, dibangkitkan oleh Allah dengan para Rasul, para Nabi, para Siddiqin, para syuhada, para solihin. Ini saja. Natatim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz khair. Mudah-mudahan Ustaz senantiasa diberikan keberkahan, panjangkan usianya, sehat dalam lindungan Allah Ta'ala. Pada para jamaah, kami informasikan insyaallah besok pagi kuliah subuh akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Hasim DEA dari Institut Pertanian Bogor. Beliau seorang ahli mikrobiologi. Untuk itu kami mengundang kepada para jamaah semua. Besok pagi beliau akan menyampaikan sebuah tema tentang menjadi mukmin yang benar. Kita mohon kepada Allah agar Allah ringankan langkah kaki kita untuk senantiasa hadir di masjid kita ini, melaksanakan kewajiban kita, sholat jamaah dan menuntut ilmu insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي